Baik, selamat pagi kakak semuanya. Apa kabarnya pada hari ini? Selamat pagi. Selamat pagi Kak Arya, Pagi. kabar Selamat. baik. Nah, tetap semangat. Hari ini adalah hari terakhir kita Pagi Kak Aryo. kegiatan PKG PJOK ya. Ya, sembari kita menunggu teman-teman yang lain, izinkan saya mengaturkan pengajali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Ya, tidak terasa kakak, kita sudah menjalani 3 bulan, gitu nih, 3 bulan perkiraan 3 bulan kegiatan, dan hari ini terakhir kita meet. Tentunya kakak harus memenuhi tugas, gitu nih, tugas-tugas yang ada di LMS ataupun administrasi lainnya, agar kegiatan kita ini menghasilkan predikat yang amat baik untuk semuanya, lulus semuanya, nggih. Mudah-mudahan nggih. Baik, sebelum kita melakukan refleksi kegiatan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu, nggih. Silahkan Kak Gunawan, mohon dipandu. Baik, terima kasih Kak Arya untuk kesempatannya. Untuk sambil menunggu teman-teman, sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, Kak Arya, waktu dan tempat saya persilakan untuk Kak Arya. Baik, terima kasih Kak Gunawan sudah memandu kita dalam pembukaan doa. Hari ini kita akan melakukan refleksi mengenai tindak lanjut ataupun tugas-tugas yang kakak sudah kerjakan. Jadi hari ini full diskusi selama 1 JP atau 45 menit. Jadi kita akan membahas apa yang sudah diupload, kemudian kendalanya apa, dan kedepannya kakak akan melakukan kegiatan apa di sekolah. Mohon izin, saya akan share screen untuk memandu kegiatan kita hari ini. Ya, kita awali hari ini dengan pembukaan. Sudah saya menyampaikan salam tadi. Kemudian doa bersama kita sudah lalui. Dan kesepakatan bersama ini wajib saya sampaikan. Jadi dalam kegiatan kita yang terakhir ini, tetap main terakhir di jadwal PKG. Yang pertama, kakak wajib menyalakan kamera jika di dalam ruangan, di dalam situasi kondisi yang nyaman dan aman. Kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand jika kakak ingin bertanya. Kemudian jika ada gangguan teknis, tentunya itu adalah hal yang wajar. Agenda kita di sesi kali ini yaitu yang pertama pendahuluan penyampaian tujuan sesi, kemudian refleksi bukti karya selama 30 menit, diskusi dan tanya jawab, dan penutup. Hari ini cukup singkat pertemuan kita kakak, sehingga perlunya adanya interaksi antara kakak semuanya dengan
fasilitator tentunya. Nggih. Kalau saya hanya memfasilitasi, memperkuat argumen yang kakak sampaikan. Ya, pendahuluan. Jadi tujuan sesi kita kali ini, peserta dapat merefleksikan pengalaman dalam membuat bukti karya dan berbagi di PMM. Ini masih banyak sekali kakak yang belum pernah mengupload bukti karya di PMM. Sehingga tentunya menjadi hal yang menarik. Jadi ada beberapa kakak yang WA secara pribadi, bagaimana caranya mengupload, kemudian di mana tempat upload, bagaimana cara yang membagikan hasil uploadan di PMM, bukti karya tersebut. Nah, itu tentunya menjadi pengalaman yang baru gitu nggih. Ya. Jadi kita ulas kembali. Jadi kakak dapat memilih kategori bukti karya berupa dokumen PDF atau video. Pilihan kategori bukti karya untuk diunggah pada program PKG PJOK. Yang pertama, praktek pembelajaran, yaitu merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen aksi nyata. Kemudian yang kedua, praktek baik. Pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktek baik dapat berupa refleksi, modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Kemudian bisa juga kakak mengupload bukti karya berupa RPP atau modul ajar. Yang dimana RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Nah, di sini saya akan terangkan sedikit mengenai kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Nah, dari kakak sudah ada yang mengupload, sudah ada yang membagikan, namun masih ada beberapa yang belum belum menyelesaikan tugasnya, belum mengupload bukti karyanya. Ini kita ingat kembali, kita sama-sama mengingat bagaimana caranya mengupload dan bukti karya yang seperti apa yang diupload di PMM. Kalau yang sudah dan sudah saya kurasi, saya sudah koreksi, itu sudah diupload. Jadi cukup menyimak gitu nih. Atau mungkin nanti ada sesi diskusi, silakan bisa disampaikan. Mungkin ada teman-teman mempunyai kendala gitu ya. Jadi kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik yang terkait. Karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Jadi bagi kakak yang sudah upload di PMM, ini sudah cukup lengkap gitu ya, sehingga saya bisa rekomendasi untuk mengupload tugas tersebut di bukti karya PMM. Nah, ini putusan utama dan validasi bukti karya. Nah, saya melihat dari beberapa instrumen nilai ini, penilaian ini, sehingga saya bisa menyampaikan bahwa bukti karya tersebut apakah layak untuk dibagikan gitu ya. Karena kalau sudah kakak upload di PMM, itu menjadi bahan ataupun publikasi yang luas ke semua guru-guru di Indonesia. Gitu, jadi modul ajar ataupun video ke kakak itu bisa ditiru. Gitu, bisa ditiru oleh guru-guru yang lain.
Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk, bukti karya, dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali bukti karya yang belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, peserta dapat langsung mengunggah ke PMM. Nah, di sini ada beberapa kakak yang mungkin kejar-kejaran, gitu nih, cepet-cepetan mengubar saya dari waktu ini. Saya mohon maaf karena ada kegiatan di sekolah, gitu, ada upacara adat, sehingga saya sedikit terlambat untuk memberikan istilahnya apa ya, validasi, gitu nih. Jadi dikirim Jumat, saya bisa balasnya hari Minggu untuk memvalidasinya. Dan ada juga beberapa yang sudah saya perbaiki sedikit ataupun memberikan masukan sedikit untuk dirubah, gitu nih. Tidak merubah secara total, kakak nih. Karena kita sudah mempelajari baik itu video ataupun modul ajar, itu sudah kita sama-sama mempelajari bagaimana cara merancang modul ajar yang baik, bagaimana cara membuat bukti karya yang bisa dipublikasikan, gitu nih, membuat video, gitu nih. Nah, berikut kita akan masuk ke refleksi bukti karya. Jadi ada 3 pertanyaan di sini, kakak. Jadi yang pertama, hal-hal apa saja yang sudah kakak ketahui terkait bukti karya yang ditugaskan dalam PKG PJOK. Kemudian yang kedua, apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang tidak. Apa yang kakak lakukan selanjutnya saat memfasilitasi peserta dalam pembuatan tugas bukti karya. Ya, silakan kakak untuk dipikirkan terlebih dahulu. Sembari saya akan mencoba membuat spreadsheet, nanti kakak bisa ketik di sana atau bisa di kolom chat, gitu nih. Silakan direnungkan dulu pertanyaan refleksi ini, ya.
Kakak saya kirim di WA grup. Silahkan untuk mengisi refleksi di sana nggih. Saya ada mengirim link. Coba dibuka, apakah bisa dibuka dan diedit? Oh ya bisa. Kak Yudi sudah masuk. Silahkan mencari nama dan merefleksikan sesuai dengan pertanyaan pematik yang ada di layar kakak-kakak. Nggih. Saya berikan waktu 15 menit kakak untuk mengetik di sini. Nanti kakak bisa menyampaikannya. Nggih. Kak, ini kan punya kita diisi sendiri ya. Ya betul, dicari namanya, kemudian diketik. Diketik nomor 1, pertanyaannya hal-hal apa saja yang sudah kakak ketahui tentang terkait bukti karya yang tugaskan dalam PJOK. Karena nanti hasil refleksi ini saya akan simpan juga, nanti saya akan kirim lagi di grup sehingga kakak bisa mengingat refleksi yang sudah kakak kerjakan. Kakak, pertanyaan sudah saya isikan di atas nih, di atas nama-nama kakak, sehingga sekarang saya akan share screen hasil dari refleksi kakak-kakak. Ya.
Baik, dari kakak sekalian, adakah yang ingin menyampaikan langsung gitu apa yang sudah dikerjakan selama ini, kesulitan apa yang ada, kemudian apa yang akan kakak lakukan selanjutnya? Bagaimana kakak? Ada yang ingin menyampaikan langsung hasil refleksinya? Saya persilahkan Kalau bisa satu persatu ini semuanya wajib menyampaikan pendapatnya nih. Ayo yang untuk mengawali, silakan. Saya berikan waktu untuk raise hand. Siapa tahu ada yang keyboardnya rusak gitu yang nggak bisa ngetik, langsung aja disampaikan gitu Ketimbang lama nanti ngetiknya sulit gitu. Yang jelas sesuai dengan pertanyaan pematik. Yang penting sesuai dengan pertanyaan pematik di atas. Sudah ada panduannya, tinggal disampaikan saja. Bagaimana kakak? Apakah harus ditunjuk langsung ini? Nanti takutnya yang ditunjuk nggak siap nanti. Ya, sekali lagi apa yang kakak akan tulis saat ini, nanti saya akan kirimkan lagi di grup sehingga kakak akan ingat apa sih yang sudah dikerjakan, apa yang akan dilakukan, begitu juga bisa melihat refleksi teman-teman yang lainnya. Ya, sepertinya Kak Nata sudah selesai, Kak Nata. Ya, boleh berbagi. Ini sudah 3 jawaban nih, sudah diisi, tinggal disampaikan saja. Silakan Kak Nata. Selamat pagi Kakak Arya, selamat pagi teman-teman. Langsung tembak aja nih kayaknya nih Kak Arya nih. Sebenarnya yang saya buat ini, mohon maaf juga sambil mengisi daftar nilai nih karena berubahan juga nih. Jadi saya sampaikan refleksi bukti karya saya. Menurut saya sendiri, hal-hal yang sudah saya ketahui terkait bukti karya yang sudah saya buat dalam PKG PJOK ini, yaitu cekecot nih. Saya jadi mengetahui bagaimana cara membuat modul ajar yang baik, yang mudah, sehingga saya bisa lebih mudah dalam melengkapi perangkat pembelajaran. Saya juga istilahnya tidak lagi bolong-bolong perangkat pembelajaran, karena momok dari modul ajar itu kan sebelum-sebelumnya saya rasa itu banyak sekali, susah dibuat, harus lengkap. Tapi dengan berkat bimbingan Kak Arya sebagai fasilitator saya selama PKG PJOK, saya jadi lebih mudah memahami konsep untuk membuat modul ajar. Dan buktinya ini melalui bukti karya yang saya upload di PMM ini. Terus yang sudah yang kedua, apa saja yang sudah berjalan dengan baik, yaitu ketika saya mencoba untuk mengimplementasikan modul ajar ini,
saya juga lebih mudah mengatur siswa, membuat siswa gembira pada saat melaksanakan pembelajaran. Jadi mempermudah kita lah untuk melaksanakan pembelajaran. Terus yang belum berjalan dengan baik itu ketika siswa saya berikan tugas, di situ siswa masih ragu-ragu untuk melaksanakan tugas tersebut, mungkin karena kondisi fisik siswa, terus mungkin juga ada siswa yang kurang siap menerima materi yang saya berikan. Lalu yang ketiga, apa yang akan saya lakukan selanjutnya nanti saat memfasilitasi peserta dalam pembuatan tugas bukti karya, saya akan mencoba merefleksi kembali kegiatan-kegiatan saya sebelumnya, sehingga saya tahu di mana kurang lebihnya pembelajaran yang saya laksanakan, sehingga saya dapat membuat bukti karya yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke Arya dan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nata. Sebenarnya saya hanya memfasilitasi saja ya. Jadi yang membuat pekerjaan, kemudian mencari referensi, itu peserta sendiri. Jadi berlebihan kalau saya dibilang karena saya memfasilitasi, jadi Kak Nata mendapatkan pencerahan. Oke. Jadi ini semuanya kerja keras kakak-kakak sekalian. Karena kemauan kakak untuk berubah itu yang utama gitu. Ya, di dalam merancang modul ajar tentunya kita harus ingat bahwa kita bisa mengajak peserta didik atau melibatkan peserta didik gitu apa yang ingin mereka lakukan, apa karakteristiknya seperti apa. Jadi kita bisa mengarahkannya gitu Kemudian cukup menarik juga mengenai refleksi. Jadi setiap kegiatan perlunya adanya refleksi. Refleksi kakak sudah pahami, pelajari. Ada beberapa kerangka refleksi. Jadi silakan untuk mengingat kembali refleksi yang simpel, mudah, yang bisa dilakukan setiap hari gitu ataupun setiap melakukan aktivitas, sehingga aktivitas tersebut selalu teringat, berdampak kepada peserta didik, dan tentunya berdampak kepada peningkatan mutu guru itu tersendiri. Sekali lagi terima kasih Kak Nata. Ini masih banyak teman-teman yang lain yang perlu kita dengar refleksinya, sehingga dari penyampaian teman-teman kita juga mengingat, oh iya, saya kurang di sini. Oh iya, saya mendapatkan ilmu baru, apa yang perlu diingat lagi gitu dan kedepannya seperti apa. Sehingga saya berikan waktu untuk ke teman-teman yang lainnya, ke kakak yang lainnya yang ingin menyampaikan hasil refleksinya. Silakan untuk resen. Baik, silakan Kak Yudi untuk menyampaikan hasil refleksinya. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Arya. Di sini saya akan merefleksikan tentang bukti karya di mana saya membuat modul ajar. Hal-hal yang saya ketahui terkait bukti karya membuat modul ajar adalah harus mencakup identitas modul ajar tersebut, adanya tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, model pembelajaran, media pembelajaran, dan asesmen yang tepat untuk modul ajar tersebut. Terus yang kedua, apa yang sudah berjalan dengan baik, itu mungkin menetapkan tema atau materi yang akan dijadikan fokus pada modul ajar tersebut, dan merancang tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai yang relevan. Kemudian yang belum mungkin
belum semua komponen modul terpenuhi karena mungkin ada bagian yang masih kurang lengkap dan belum jelas. Yang ketiga, apa yang kita lakukan selanjutnya? Nanti saat memfasilitasi peserta dalam pembuatan tugas bukti karya, ini adalah memberikan bimbingan di mana menjelaskan secara detail setiap komponen modul ajar dan mengajak peserta untuk berdiskusi dan memberikan masukan. Di samping itu melakukan review terhadap modul ajar dan mereksa setiap modul yang dibuat dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Mungkin seperti itu refleksi yang saya buat karya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yudi sudah menyampaikan hasil refleksinya. Terus terang Kak Yudi dan Kak Arista adalah duet yang sangat-sangat sangat baik ya di sekolah gitu nih. Jadi kolaborasi yang sangat-sangat baik antara Kak Yudi dan Kak Lude sehingga mendapatkan kerangka ataupun modul ajar yang saya bisa bilang sangat sempurna gitu nih. Sangat sempurna. Dan itu juga menjadi inspirasi saya sendiri dan juga mungkin teman-teman yang lain untuk membuat modul ajar yang sangat-sangat lengkap gitu nih. Sangat-sangat lengkap yang pernah saya lihat gitu nih. Kemudian namun walaupun saya bilang sangat sempurna, masih ada celah-celah yang perlu ditambahkan, yang perlu kita libatkan, baik melibatkan peserta didik, melibatkan teman sejawat, atau mungkin kepala sekolah dan orang tua siswa itu bisa kita libatkan dan bisa kita masukkan dalam pembelajaran, dalam modul ajar. Jadi saya sudah melihat modul ajar Kak Yudi, Kak Arista, videonya itu sangat-sangat menarik sehingga mudah-mudahan ke depan apa yang sudah dilakukan bisa diimplementasikan sebaik-baiknya. Secara administrasi sudah sangat sempurna, tinggal implementasinya saja gitu nih. Penerapannya bagaimana sehingga balance atau matching administrasi dan implementasinya. Terima kasih sekali lagi Kak Yudi. Oke, terima kasih juga Kak Arya. Ini berkat bimbingan Kak Arya juga selama ini. Baik, berikutnya silakan Kakak yang mau menyampaikan hasil refleksinya. Sekali lagi ini meet terakhir kita. Kapan lagi bisa bicara gitu nih. Karena setelah ini Kakak udah tatap maya lagi nih. Sehingga saya berikan kesempatan. Bagaimana Kakak? Apakah masih menunggu untuk menjadi yang terakhir? Oke, silakan Kak Dewayu untuk menyampaikan. Nah, saya ya. Oh, Kak, kedengaran ya suara saya? Kak Dewayu sama Ya, Kak karena saya Tika menjauh. Ya, terima kasih Kak Arya. Ya, hal-hal apa saja yang sudah Kakak ketahui terkait bukti karya yang ditugaskan dalam PKG PJOK? Dalam PKG PJOK ada bukti karya berupa modul, boleh berupa video. Yang saya ambil berupa modul. Hal yang sudah saya ketahui terkait bukti karya, yaitu saya mengambil modul dengan sudah mencantumkan pengesahan apabila menggunakan video harus menyertakan persetujuan dari pihak-pihak terkait. Hal apa yang sudah berjalan dengan baik ya? Hal yang sudah berjalan dengan baik adalah saya bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan mampu memberikan atau memfasilitasi peserta didik
sesuai dengan kebutuhan, minat, gaya belajar, dan tujuan memberi rasa aman dan nyaman dalam pembelajaran. Yang terakhir, apa yang kakak lakukan selanjutnya nanti saat memfasilitasi peserta dalam pembuatan tugas bukti karya? Tentunya dalam pembuatan bukti karya, saya akan mendiskusikan kepada rekan sejawat serta memperdayakan aset yang dimiliki sekolah serta bukti karya yang relevan dalam pembelajaran sehingga dapat membantu peserta didik dalam memahami setiap materi yang diberikan. Mungkin dari saya itu saja, Kak Arya. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Kak Dewayu. Ya, kita juga belajar gitu nih mengenai UU IT gitu nih, Undang-Undang IT yang dimana kalau kita mengupload suatu video itu harus video ataupun modul ajar ataupun praktek baik itu harus ada persetujuannya gitu nih. Sehingga nanti siapa tahu peserta didik kita ataupun orang terdekat kita masuk di dalam YouTube kita tanpa izin gitu nih, bisa dilaporkan kita bahwa ini ada wajah saya di sana, kenapa kok tidak izin dulu gitu nih, sehingga itu bisa kena undang-undang nggak? Nah, dari sinilah sebaiknya jika kita membuat suatu karya yang melibatkan peserta didik, melibatkan orang lain, itu harus ada persetujuannya juga. Gitu, baik itu secara lisan ataupun secara tulisan. Sehingga apa yang kita sudah kerjakan, yang kita anggap baik, gitu nih, juga aman terhadap kelangsungan kita. Jangan sampai kita anggap itu positif, ternyata orang lain melihat itu adalah hal yang negatif. Gitu nih. Tadi sudah disampaikan juga memberdayakan aset. Nah, muncul lagi materi kita mengenai aset. Sehingga kita mengingat lagi, oh ya, aset ada 7. Gitu nih. Itu juga bisa kita kolaborasikan untuk memberdayakan proses pembelajaran yang berdampak pada peserta didik. Jadi tidak ada alasan lagi sekolah tidak punya dana, sekolah tidak punya alat, sekolah tidak punya lapangan. Silakan berdayakan aset yang ada. Silakan modifikasi. Mari tunjukkan guru olahraga mempunyai kreativitas dan juga peserta didik mempunyai kreativitas dalam membuat suatu pembelajaran ataupun aktivitas olahraga yang aman, nyaman, dan tentunya menyenangkan. Kakak. Terima kasih sekali lagi Kak Dewayu. Baik, berikutnya silakan Kakak yang mau menyampaikan pendapatnya, yang sudah mengerjakan ataupun sudah menuangkan refleksinya. Silakan tinggal dibaca saja. Apa harus ditunjuk lagi nih, Kakak? Oke, Kak Arista. Boleh, silakan Kak Arista. Berarti Kak Arista tidak menjadi yang terakhir nih. Nih terus disuruh-suruh sama Kak Yudi nih, ayo Kak Ade, gitu terus Kak. Oke, ya dari saya, yang pertama hal-hal yang sudah saya ketahui terkait bukti karya yang ditugaskan dalam PKG PJOK adalah berbagi inspirasi yang berhubungan dengan materi yang telah kita dapatkan pada PKG PJOK, yang kemudian inspirasi itu dapat diakses oleh rekan sejawat untuk dijadikan referensi. Bukti karya yang saya buat itu berupa modul ajar. Nah, yang kedua, hal yang sudah berjalan dengan baik adalah pembelajaran yang lebih berpihak pada murid, yaitu menciptakan berbagai kesempatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar murid.
Yang ketiga, selanjutnya ketika saya memfasilitasi pembuatan bukti karya adalah menekankan bukti karya yang dibuat benar-benar dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan aset yang dimiliki oleh sekolah, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan yang diinginkan. Jadi itu pendapat dari saya, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Arista sudah menyampaikan hasil refleksinya. Ya, jadi ini hasil refleksi yang menyinggung mengenai gaya mengajar dan model ajar. Gitu, nggih. Jadi terbuka lagi materi kita di sini. Kita diingatkan bahwa ada beberapa metode gaya mengajar, ada beberapa model ajar. Nah, itu ada di LMS juga yang sudah kita pelajari saat tatap muka. Dan di sini Kak Arista sudah merefleksikan bahwa bisa menciptakan berbagai kesempatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar murid. Jadi semakin ke sini semakin melibatkan, gitu ya, semakin melibatkan peserta didik dalam merancang modul ajar ataupun bersama-sama merancang asesmen. Ini saya belum melihat asesmen yang keluar dari kakak. Jadi asesmen yang seperti apa yang diinginkan, gitu ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang seperti apa. Nah, itu bisa dikomunikasikan ataupun bisa bersama-sama berkolaborasi kepada bersama peserta didik sehingga tujuan dan asesmen itu tidak melebar. Sehingga siswa tahu bahwa saya mempelajari bola basket, kemudian mempelajari teknik dasarnya, dan asesmennya seperti apa. Jadi sudah terarah. Jangan sampai anak-anak mempelajari permainan bola basket, tapi asesmennya itu permainan bola kecil. Tentunya itu sangat menyimpang jauh. Oke. Baik, terima kasih Kak Arista. Karena waktunya sedikit sehingga saya harus segera next sehingga teman-teman mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Silakan teman-teman, ada lagi untuk memberikan refleksinya. Oke. Silakan Kak Dwipa untuk menyampaikan hasil refleksinya. Oke, terima kasih Kak Arya atas kesempatannya. Mohon izin Kak Arya sama teman-teman, saya sedikit menyampaikan refleksi yang saya sudah dapat dari PKG ini. Yang pertama adalah hal-hal yang sudah saya ketahui tentang bukti karya itu ternyata itu bukti karya bisa dibagikan secara seperti video ataupun RPP dalam PMM ataupun media sosial lainnya, dan itu memang benar seperti tadi disinggung sama Kak Dewaya dalam membutuhkan izin yang tertulis dan mutlak dari orang yang kita ambil videonya itu untuk menghindari terjadinya pelanggaran Undang-Undang ITE. Ya, yang kedua adalah yang sudah berjalan dengan baik dalam bisa memfasilitasi siswa untuk belajar secara efektif dan menyenangkan dalam melaksanakan pembelajarannya, karena bisa menampung ide-ide kreatif mereka semua. Yang belum bisa berjalan dengan baik adalah masih ada siswa di sekolah saya terutama yang malu-malu akan menyampaikan proses pembelajaran yang bagaimana yang diinginkan supaya bisa nantinya berjalan dengan baik dalam pembelajaran yang mereka akan dapatkan. Itu. Nomor 3 adalah untuk menunjang itu melakukan refleksi setiap kegiatan yang sudah berlangsung untuk mengetahui di mana kurangnya dalam penerapan pembelajaran yang saya berikan dan mencoba untuk memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik sehingga kedepannya bisa berjalan semakin baik walaupun dengan keadaan kondisi lingkungan sekolah yang seperti yang saya hadapi sekarang. Seperti itu. Terima kasih Kak Arya. Baik, terima kasih Kak Dwipa untuk refleksinya. Jadi rata-rata di antara kakak sudah mengupload berupa modul ajar. Nih. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa ini hanyalah sebuah tugas. Nih. Hanyalah sebuah tugas yang mana ada deadline-nya, yang kemungkinan besar yang cepat bisa kakak kerjakan dan mudah, yaitu menyelesaikan modul ajar.
yang dimana modul ajar kan sudah kakak kerjakan sebelumnya, tinggal ditambahkan surat pernyataan saja gitu nih. Nah, next kakak bisa membuat praktek baik itu berupa video ataupun praktek baik mengajar lainnya bersama peserta didik ataupun teman sejawat. Silahkan bisa dicoba, bisa mencari contohnya juga di PMM, bisa dilihat video pembelajaran yang seperti apa sih yang bisa diupload sebagai bukti karya atau praktek baik yang seperti apa ini. Karena kali ini kita baru belajar ataupun baru bisa mengupload yang deadline, yang mudah untuk penyelesaian tugas, yaitu modul ajar. Berikutnya silakan kakak untuk mencoba melakukan aktivitas yang lainnya sehingga mengetahui tantangannya seperti apa. Oke. Kemudian Kak Dwipa menyinggung tadi mengenai gaya mengajar dan metode mengajar yang menarik untuk peserta didik. Bagaimana caranya peserta didik itu mau menyampaikan pendapatnya. Ya tentunya kita sudah pelajari juga bahwa pendekatan itu yang utama. Kemudian tidak bisa peserta didik itu langsung menyampaikan secara gamblang, step by step, perlahan gitu nih. Dari yang tidak biasa, kemudian kita coba bertanya beberapa kali, kemudian pertemuan selanjutnya kita tanya lagi, ya itu bisa menjadi kebiasaan. Jadi kalau sudah kebiasaan, mereka merasa nyaman dan aman, kita yakini mereka akan menyampaikan pendapatnya. Baik menyampaikan pendapatnya secara face to face atau perorangan, ataupun secara kelompok. Jadi beberapa karakteristik peserta didik kita itu ada yang cerewet jika face to face, malah bersama-sama dia diam. Ada yang sebaliknya, berkelompok dia cerewet, kalau face to face malah diam. Nah itu karakteristik peserta didik kita yang sangat-sangat unik, yang penuh tantangan, namun menarik untuk kita pelajari dan dalami teknik dan cara-cara pendekatan tersebut. Sekali lagi terima kasih Kak Diva sudah menyampaikan hasil refleksinya. Berikut saya berikan kesempatan lagi kepada kakak yang ingin menyampaikan hasil refleksi. Oke, Kak Deka. Setelah Kak Deka, Kak Putra nih. Silakan Kak Deka. Terima kasih Karya waktunya. Oke, minta tolong untuk saya pakai HP soal Karya. Itu ke atas. Apa namanya slide-nya loh. Minta tolong saya pakai HP soalnya. Biar baca bisa ya. Nah ya. Terima kasih untuk waktunya. Yang pertama itu hal-hal yang sudah saya ketahui terkait bukti karya yang ditugaskan dalam PKG PJOK adalah membuat modul ajar yang utama ya. Terus modul ajar yang baik dan bisa mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Terus yang kedua, hal yang sudah berjalan dengan baik adalah saya bisa melakukan pembelajaran kepada peserta didik dengan baik dan dapat memfasilitasi kemampuan dari peserta didik sehingga peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan nyaman. Terus yang nomor 3 itu yang akan dilakukan selanjutnya yaitu nanti dalam pembuatan tugas bukti karya adalah memberikan fasilitas peserta didik, memberikan bimbingan sehingga pembelajaran berjalan dengan lancar dan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Mungkin itu aja Karya, kurang lebih ya mohon maaf. Ya, terima kasih Kak Deka sudah menyampaikan hasil refleksinya. Ya, tentunya dari kita harus yakini gitu ya Kakak. Dari materi, dari pembelajaran, dari modul PKG PJOK yang kita sudah pelajari, kita harus yakini bahwa mutu profesional, mutu pengetahuan kita bertambah. Itu harus kita yakini. Jangan sampai sudah ikut PKG PJOK masih aja begini-begini. Kita harus yakini dulu dari diri kita bahwa mutu kita sudah
beranjak dari yang cukup menjadi yang baik, dari yang baik menjadi sangat baik. Sehingga kita mendapatkan motivasi lebih dari diri kita sendiri. Tentunya jika ada motivasi dari dalam diri, apa yang kita akan lakukan, tentunya kita akan mempunyai power, semangat dalam bekerja, semangat dalam melakukan aktivitas yang lebih profesional, yang lebih meningkatkan mutu dari profesional kita. Sehingga sekali lagi kita harus yakini adanya perubahan. Kita yakini adanya perubahan setelah mengikuti PKG. Perubahannya tentunya ke arah yang positif. Itu nih Kakak nih. Sekali lagi terima kasih Kak Deka sudah menyampaikan hasil refleksinya. Mudah-mudahan apa yang sudah dikerjakan dalam tugas-tugas ataupun merancang modul ajar ini bisa diimplementasikan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dikerjakan. Begitu juga dengan tujuan pembelajaran dan asesmennya sesuai dengan apa yang sudah tertera dalam modul ajar. Terima kasih. Berikut, silakan Kakak, saya berikan kesempatan lagi untuk menyampaikan hasil refleksinya. Oh, Kak Putra tadi, saya lupa. Ya, Kak Putra. Silakan, Kak Putra. Baik, terima kasih Kak Arya atas waktu dan kesempatan. Selamat pagi juga buat rekan-rekan sekalian. Nah, berkaitan dengan refleksi kegiatan kita hari ini, berkaitan dengan bukti karya dalam PKG PJOK. Yang pertama, dengan pemenuhan bukti karya, saya membuat modul ajar, jadi saya tahu bahwa untuk bukti karya yang bisa dibuat itu berupa video pembelajaran ataupun modul ajar yang bisa kita aplikasikan di kegiatan kita dalam proses pembelajaran di sekolah. Dimana karena sesuai dengan keterbatasan waktu, saya membuat modul ajar. Di modul ajar tersebut, saya sudah yakini bahwa modul ajar yang dibuat untuk kegiatan ini lebih baik dari modul ajar sebelumnya yang sudah saya buat. Kenapa demikian? Karena di sini modul ajarnya sudah memanfaatkan IT baik itu dalam pembuatan asesmen ataupun pembuatan bahan ajar yang berupa visual ataupun audio visual yang akan diterapkan nanti selama proses pembelajaran. Tentunya bukti karya ini atas pengetahuan Bapak Kepala Sekolah kemudian divalidasi oleh karya selaku fasilitator. Tujuannya yaitu untuk menghindari adanya hal-hal yang kurang ataupun ada hal-hal yang tidak sepantasnya muncul di situ, sehingga bisa dikoreksi agar nantinya bukti karya yang kita buat bisa diunggah dan bisa di ATM oleh rekan-rekan kita di bidang yang sama. Kemudian adapun hal-hal yang kiranya menjadi hambatan dalam pelaksanaan belajar ini, dalam pembuatan modul ajar ini kan kita menggunakan IT, di mana penggunaan asesmen awal, asesmen diagnostik itu kita gunakan IT. Hanya saja dalam pelaksanaannya terkadang kita lihat di implementasi sehari-hari itu ada siswa yang satu mungkin tidak membawa handphone atau karena tidak memiliki HP tidak membawa handphone, atau dia ada yang membawa handphone tapi tidak ada kuota, jadi terkendala dalam pelaksanaan pembelajaran itu, sehingga kendala-kendala itu kita dapatkan dari hasil refleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan, di mana harapannya di pembelajaran berikutnya kita bisa mengantisipasi ataupun mencari solusi atas permasalahan yang didapatkan, sehingga pembelajaran berikutnya dapat berjalan dengan baik. Dimana kalau kendala saya waktu itu anak-anak tidak membawa HP, saya sendiri mengajak anak-anak untuk menjawab langsung, dimana saya membacakan soal. Kalau waktu itu pilihan ganda A, B, C, dan D, anak-anak bisa menuliskan jawabannya di kertas berupa huruf A, B, C, atau D, nanti anak-anak akan menunjukkan secara langsung. Kemudian adapun
permasalahan yang saya hadapi tersebut, seperti yang tadi dibilang, kita sebagai guru bagaimana caranya mencari solusi agar permasalahan yang dihadapi bisa kita atasi dan pembelajaran di setiap pertemuan berikutnya menjadi lebih baik. Itu aja sih dari saya karya untuk bukti karya dalam pembelajaran PJOK yang telah saya buat. Terima kasih. Oke, sudah selesai nggih Kak Putra nggih? Apa yang disampaikan nggih? Oke, karena suaranya agak kecil nih, saya di sini aktivitasnya ribut. Oke, terima kasih Kak Putra sudah menyampaikan hasil dari refleksinya. Sangat menarik sekali di tingkat SMP gitu nih. Dalam asesmen diagnostiknya bisa dilakukan dengan online. Gitu, kalau di SD mungkin hanya bisa dilakukan di tingkat di kelas 6 gitu ya. Mungkin ini bisa diterapkan di SMP dan SMA. Ini juga menjadi salah satu cara kita dalam mungkin asesmen awal gitu ya, ataupun memperoleh hasil refleksi ataupun umpan balik. Jadi memanfaatkan gadget dalam pembelajaran ini sangat menarik sekali. Kemudian memastikan sarana dan prasarana terpenuhi. Nah, ini kembali lagi ke dalam aset yang kita miliki. Jadi apa yang sudah ada itu bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Misalkan kalau tidak ada ya kita rancang kegiatan itu dengan modifikasi dengan melibatkan peserta didik kita. Jadi Kak Putra sudah merefleksikannya itu dan mudah-mudahan apa yang menjadi rancangan ke depannya, apa yang menjadi rencana ke depannya bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih Kak Putra. Berikut Kakak, adakah yang menyampaikan lagi? Saya berikan satu lagi, kesempatan satu terakhir. Karena kita mengingat waktunya 1 JP ternyata sudah memenuhi 1 JP gitu. Saya berikan satu kesempatan lagi untuk kakak-kakak menyampaikan yang belum hasil refleksinya. Oke. Kak Gunawan, ya ternyata ketua kelas yang mengakhiri. Baik, terima kasih Kak Arya atas waktunya. Mungkin saya memberikan refleksi tentang penguatan bukti karya ya untuk yang terakhir di sesi kita hari ini. Yang pertama yang saya ketahui dalam tugas bukti karya adalah di sini guru dapat membagikan hasil karya berupa modul ajar, video, dan praktik baik di dalam PMM dan hasil bukti karya yang dibuat bisa dilihat di PMM dan juga kita bisa mencari referensi dalam membuat bukti karya berikutnya. Yang kedua, yang sudah berjalan dengan baik ialah kita dapat mencari referensi dan inspirasi dalam proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan yang ketiga, memfasilitasi sesuai dengan panduan yang ada dan selalu melaksanakan refleksi di setiap akhir pembelajaran. Nantinya kita bisa lebih membuat pembelajaran itu yang lebih kreatif dan inovatif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena kakak-kakak yang lain sudah sangat luar biasa. Saya dengar tadi menjelaskan, memberikan refleksi sangat cukup lengkap ya. Jadi saya sekarang agak sedikit ringkas. Sekian dari saya, Kak Arya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Gunawan sudah menyampaikan pendapatnya dan bersama-sama sudah mempelajari bagaimana memanfaatkan fitur bukti karya
dalam PMM gitu nih. Jadi ada beberapa teman-teman juga yang baru pertama mengupload bukti karya. Sehingga mudah-mudahan ada motivasi tersendiri untuk membuat bukti karya lainnya yang bisa kakak-kakak juga lihat di PMM, kemudian dimodifikasi sehingga bisa memberikan praktek baik juga kepada guru-guru yang lain. Gitu, jadi siapa tahu di dalam PMM ada praktek baik yang belum pernah dilakukan, kakak pernah melakukannya, bisa dibuat berupa video ataupun berupa PDF, sehingga menambah referensi guru-guru PJOK dalam merancang dan juga menyiapkan modul ajar ataupun bagaimana gaya mengajar, model ajar, bahkan refleksi yang menarik yang bisa kakak berikan inspirasi kepada guru-guru yang lainnya. Sekali lagi terima kasih Kak Gunawan, dan juga saya mengapresiasi Kak Gunawan karena sudah membersamai kita sebagai ketua kelas gitu nih. Kalau di kampus Korti gitu ya. Jadi sudah apa istilahnya ya, membantu, sangat membantu di dalam aktivitas pembelajaran kita. Kemudian teman-teman yang lain juga sudah sangat aktif berinteraksi, sudah sangat aktif bertanya, memberikan pandangannya dalam kegiatan kita ini. Ya, saya kembali akan membuka PowerPoint PPT sebagai acuan kita dalam kegiatan hari ini. Ternyata kegiatan kita sudah selesai, Kakak. Jadi terakhir penutup tanya jawab. Nah, dari apa yang kita sudah bahas hari ini, ataupun apa yang kakak sudah kerjakan sebelumnya, adakah dari kakak yang ingin bertanya gitu nih? Ataupun ada yang belum mengupload bukti karya? Silakan, kita bisa diskusikan hari ini. Untuk tugas-tugas sudah lengkap semua, kecuali Kak Mario dan Kak Iwan, itu ada satu tugas. Untuk Kak Iwan ada satu tugas yang belum diupload, tugas di LMS. Kemudian Kak Mario ada beberapa tugas-tugas yang belum dikirim juga. Dan teman-teman yang lain mungkin ada beberapa yang belum upload bukti karyanya ke dalam PMM. Jadi silakan yang belum bisa mengirimkan ke saya dulu untuk saya validasi. Setelah itu bisa di-upload di PMM sebagai bukti karyanya. Oke, silakan Kak Sumarlika, ada yang disampaikan? Baik, Kak Arya. Kemarin kan sempat nanya sama Kak Arya, yang saya kan sudah ngupload bukti karya di LMS itu. Tapi karena saya ngelihat contoh di YouTube itu upload modul ajar tuh nggak isi surat. Terus saya upload di LMS itu tidak ada suratnya, tapi yang di PMM saya sudah upload, sudah isi suratnya Kak Arya. Nah, apa itu Kak Arya? Tidak apa-apa Kak Sumarlika, saya sudah cek. Jadi modul ajarnya bisa jadi satu dengan surat, kemudian di bawahnya ada permintaan surat lagi, boleh diupload lagi. Berarti aman berarti Kak Arya ya? Aman Kak Sumarlika. Jadi sudah terima kasih Kak Arya. Siap. Ya, tugas-tugas teman-teman sudah komplit ya. Sudah komplit, tinggal yang tadi saya sampaikan
Kak siapa? Kak Mario dan Kak Iwan. Kak Putra ada yang sampaikan? Setelah Kak Putra baru Kak Dewayu. Izin Kak Arya, mau tanya. Kalau tidak salah waktu ini Kak Arya sempat ngasih tutorial itu untuk mengunggah bukti karya yang isi memilih jenjang kelas itu yang diupload di mana Kak Arya? Soalnya saya kemarin sudah unggah di LMS di modul kalau tidak salah, nggak ada yang isi jenjang besok milih kelas tuh di LMS apa di mana Kak Arya? Mohon petunjuk Kak Arya. Baik, terima kasih Kak Putra. Untuk jenjang dan kelas itu munculnya di PMM, Kak. Di bukti karya. Coba Kak Putra buka PMM, kemudian masuk ke bukti karya. Nah, di situ akan ada petunjuk untuk upload modul ajar. Kalau Kak Putra ngupload bukti karyanya modul ajar, kemudian di bawahnya ada surat pernyataan, kemudian jenjang apa, kelas apa itu. Jadi di sana ada formnya yang harus diisi. Begitu Kak Putra. Ya baik Kak Arya, terima kasih Kak Arya. Silakan Kak Dewayu. Ya, terima kasih Kak Arya. Saya kan sudah ngirim ke PMM, terus untuk umpan baliknya perlu saya kirim ke grup ini, grup PKG-nya. Boleh Kak Dewayu, boleh mengirim ke grup PKG-nya sehingga teman-teman bisa melihat modul ajar seperti apa sih yang Kak Dewayu kerjakan. Teman-teman juga bisa download itu sebagai referensi dan bisa langsung memberikan umpan balik gitu. Terima kasih Kak. Kak Sumardika ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada Kak, kepencet kayak yang tadi ini Kak. Siap. Oke Kak Dwipa, silakan Kak Dwipa. Sedikit karya. Berarti bukti karya itu saya unggah dulu di topik bukti karya 3 ya, dia di PMM ya. Apa lewat WA saya ngirimnya untuk validasinya itu? Untuk validasi lewat WA dulu Kak. Oh, lewat dulu ya. Saya cek dulu apakah sudah lengkap gitu nggih. Saya nggak mungkin ubah-ubah lagi modul ajarnya karena saya yakin modul ajarnya sudah lengkap semua, tinggal sudah ditandatanganin belum, kemudian ada asesmennya belum. Tinggal nunggu tanda tangan gini aja. Yang terakhir itu izinnya di sekolah. Itu kalau modulnya sudah ditandatanganin, cuman itu yang belum ditandatangan sama Pak Kepse. Siap, surat pernyataannya nih nggih. Ya, jangan lupa dicentang-centang nggih. Oh ya, gini. Nanti kalau sudah tanda tangan saya kirim lewat WA Kak ya. Iya betul. Setelah dikirim lewat WA, kemudian saya coba cek. Kalau sudah divalidasi, Kak Dwipa bisa upload di bukti karya di PMM. Siap. Terima kasih Kak ya. Ada lagi kakak yang mau bertanya ataupun diskusi? Mungkin ada materi-materi yang perlu didalami lagi gitu. Karena hari ini meet terakhir kita di jadwal. Bagaimana Kak Gunawan, Kak Yudi, Kak Arista? Kak Yudi, Kak Arista sudah ngupload, sudah validasi. Kak Gunawan, apakah ada kendala? Oh, Kak Gunawan juga sudah upload nih. Sudah, tapi saya lihat di LMS itu bukti karya yang di-upload di LMS masih menunggu validasi dari fasilitator mungkin itu, Pak. Karena ada yang dari LMS tuh kalau tidak divalidasi itu nanti yang nomor 1 tuh kayaknya Kak tidak ada centang hijaunya jadinya di LMS. Itu aja sedikit dari saya Kak Arya. Baik, terima kasih Kak Gunawan sudah mengingatkan. Nanti mohon bantu screenshot kirim ke saya ya, sehingga saya bisa tahu di mananya letak harus saya validasi.
Coba sedikit Kak dari saya. Kalau tadi saya dapat cek, itu yang di LMS itu memang setelah kita mengisi link mungkin yang kita bagikan unggah bukti karya itu bisa kita klik sendiri subscribe-nya yang di atas itu. Jadi centang hijaunya langsung muncul sendiri dia. Oke, terima kasih Kak Lode. Jadi langsung ke klik subscribe gitu nih, sehingga bisa centang hijau gitu nih solusinya nih. Kak Gunawan bisa diterapkan Kak Gunawan. Ya, Kak Sumardiko ada lagi Kak? Nanya Kak, untuk sebentar. Tadi untuk umpan balik berbagi bukti karya ini kita harus kirim ke LMS juga Kak ya di BK.3 ini. Ada tempat mengunggahnya di sana Kak? Kalau ada itu disisipkan linknya. Nggak ada sih di sini, saya lihat Kak Gunawan ngirim link dia Kak. Oh. Berarti di kolom komentar itu ya, sehingga semuanya Ya. bisa lihat. Boleh di sana Kak, sehingga teman-teman bisa lihat Isi juga. tulisan. Berarti kita kirim ke sini berarti Kak ya linknya ya. Boleh. Boleh di LMS nih. Ya. Sehingga Ya. teman-teman bisa memberikan umpan balik juga di sana. Bisa melihat juga hasil bukti karyanya. Bisa download juga. Siapa tahu teman-teman mau punya referensi yang banyak, silahkan di-download hasil karya teman-temannya gitu nih. Malah yang terbaik silahkan itu sebagai acuan untuk kedepannya di ATM lah. Ada lagi kakak-kakak yang mau disampaikan? Kak Lode? Coba saya sedikit Kak. Saya tadi kan dapat buka LMS, itu ada tagihan lagi satu, itu daftar hadir tatap maya. Sama seperti kita waktu tatap muka dimintain daftar hadir itu Kak, apa bisa kita close aja apa bagaimana itu? Ya, nanti saya coba cek lagi. Kalau untuk tatap maya, saya sudah berikan daftar hadirnya semua di form penilaian saya. Cuman kalau di form peserta saya belum tahu. Nanti saya juga coba tanyakan ke fasil yang lain nih. Karena ternyata di situ ada tagihan gitu nih. Tagihannya mengupload absensi tatap maya gitu nih. Oke, nanti saya cek lagi. Itu dari sebelumnya nih, Kak Arista sudah bertanya nih tentang tatap Iya maya. Kak. Ya. Cuman kemarin yang tatap maya itu saya close aja dan dia tidak muncul sih, memang lagi tagihannya itu. Cuma kalau kita buka di kalendernya memang dia masih ada tulisannya itu upload ini, tapi dia belum kecoret. Kalau udah kecoret itu kan artinya kita sudah mengupload gitu. Tapi belum kecoret dia isinya tagihannya di sana. Apa Waktu tidak itu apa-apa di-close dibiarkan bisa. saja atau bagaimana? Di close bisa, di close hilang sih dia tagihannya. Tapi di kalender, kalau kita buka kalender kegiatan itu masih ada di sana tagihannya. Oh, gitu. Iya. Jadi coba saya ini cek lagi. Iya. Ya, yang jelas teman-teman sudah terpenuhi untuk tugas daftar hadir sudah terpenuhi semua, kecuali 2 orang tadi nih, 2 peserta tadi, Kak Iwan dan Kak Mario gitu nih. Saya sudah hubungi juga, mudah-mudahan segera direspon sehingga tugas-tugas terselesaikan sehingga kita bisa lulus bersama-sama gitu nih. Tanpa ada yang tertinggal. Itu harapan kita bersama. 13 orang peserta lulus gitu nih. Untuk predikatnya ya ada yang baik, ada yang sangat baik, ya nanti kita lihat predikat apa yang didapatkan. Kalau predikat itu memang didapatkan dari hasil keseluruhan. Jadi setelah saya nilai, ditambah lagi nilai pretest, post-test, nah itu ada berapa persen dapatnya, itu diakumulasikan gitu ya, sehingga dapatlah predikatnya. Jadi tidak sekali saya memberi nilai Kak Gunawan A gitu, nggak bisa. Jadi ada tagihan-tagihan, tentunya setiap tagihan itu kan ada ininya lagi,
format penilaiannya gitu. Sehingga nilai satu sama yang lainnya berbeda. Apalagi nilai post-test dan pre-testnya tidak ada yang sama itu juga. Baik, Kakak. Kita ternyata sudah melewati 1 jam. Kira-kira ada yang kita diskusikan lagi sebelum saya akhiri? Cukup Kak Arya, nanti bisa diskusi lagi di grup. Baik, karena tidak ada lagi yang kita diskusikan, namun saya tetap akan buka sesi diskusi di WA Group atau secara pribadi. Nanti bisa kontak saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf selama memfasilitasi kakak saya banyak salah, banyak mungkin penyampaian ucapan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ini tidak lain dan tidak bukan demi kebaikan kakak-kakak, demi kelancaran kegiatan kita gitu nih. Jadi semua sama rata saya layani. Itu saya tutup pertemuan hari ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, rahayu. Silakan Kak Gunawan. Terima kasih Kak Arya atas waktunya. Untuk mengakhiri sesi kita hari ini, terima kasih untuk Kak Arya sudah memfasilitasi kami dari awal sampai akhirnya. Sekarang terakhir, dan kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Kak Arya. Mari kita foto bersama dulu nih. Silakan ambil sikap yang baik. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2. Oke.